6 wartawan gadungan ditangkap usai melakukan aksi pemerasan hingga puluhan juta rupiah di Jakarta. Sementara dari Tangerang, Banten, 2 pelaku pencuri perangkat BTS babak belur usai tertangkap basah. Polisi mengamankan 6 pria yang menjadi wartawan gadungan MS, FF, DP, HP, MN, dan JP di 6 lokasi berbeda di Bekasi, Jawa Barat. Keenamnya ditangkap pelantaran memeras orang pria SA senilai puluhan juta rupiah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula pada saat korban keluar dari hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat usai bertemu dengan seorang wanita. Ternyata ia dibuntuti 2 mobil hingga ke rumah orang tuanya di kawasan Pancoran. Para pelaku mendatangi korban dan meminta uang senilai 30 juta rupiah sebagai alasan uang tutup mulut. Jika korban menolak, komplotan wartawan gadungan ini mengancam akan memviralkan perbuatan korban beserta foto-foto milik pelaku. Mereka melakukan pidana pemerasan ini dengan modus mengaku-ngaku sebagai wartawan dan stay di hotel-hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta. Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya. Kemudian ketika sampai rumah, korban diperas sebesar puluhan juta rupiah. Selain menangkap ke-6 pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 3 unit kendaraan roda 4, 3 buah kartu tanda pengenal pers, 7 buah handphone, dan beberapa bukti lain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mobil TRU BTS yang eksekutornya udah diamanin. 2 dari 5 pelaku pencurian spesialis modul peralatan base transceiver station atau BTS babak belur dikeroyok massa di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua pelaku AB dan S pun digelandang ke Polresta Bandara Suta untuk diperiksa. Usai dilakukan pendalaman, polisi menangkap 1 pelaku lain, BB, sementara 2 pelaku S dan B masih masuk sebagai DPO atau buronan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 buah bracket pemasangan remote radio unit atau RRU BTS dan 10 RRU yang sudah dilepaskan. Pelaku juga sudah 5 kali beraksi, sementara kerugian akibat aksi ini mencapai 700 juta rupiah. Apa sih Pak? Dampaknya saya mati. Saya mati. Kan dia BTS itu dari bawah ada yang dari situ. Saya larinya ke sini. Dari sini lari ke antena yang lonjong-lonjong itu. Jadi kalau ininya diambil berarti si antenanya sudah menghancar. Oh, nggak bisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Luas 458 meter persegi terletak di kampung. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi. Aksi penolakan terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum bersama massa pendukung bahkan berusaha menghentikan pembacaan putusan sita pengadilan, namun terus dihalangi pihak kepolisian yang mengawal proses sita. Peristiwa berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Pemilik rumah telah berusaha melunasi hutang tersebut namun tidak mendapat tanggapan dari pihak bank. Saya niat baik ke bank ICBC dan saya nyatakan saya akan bayar hutang saya. Tapi pihak ICBC hanya menampilkan stafnya yang masih muda-muda gitu, yang cuma bilang kami tetap akan melakukan eksekusi. Arogansi, tidak ada negosiasi. Ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.